Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjutkan materi terkait analisis dan rancangan survei. Kita akan membahas terkait dengan bobot sampling. Adapun kegunaan dari bobot sampling itu setidaknya ada 3 tujuan. Yang pertama, kita dalam hal istilahnya mengkompensasi ketika kita dihadapkan pada situasi unequal probabilities of selection atau pemilihan dengan probability-nya itu tidak sama. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam pemilihan sampel itu kita bisa menggunakan probability sampling dan juga non-probability sampling. Nah, dalam probability sampling, ketika kita menggunakan teknik sampling tersebut, itu peluang seseorang terpilih menjadi sampel itu sama. Nah, ketika peluangnya itu tidak sama, maka kita perlu menggunakan bobot sampling. Kemudian yang kedua, ketika terjadinya non-respon. Lalu yang ketiga adalah menyesuaikan distribusi sampel tertimbangnya untuk variabel yang kita amati agar bisa disesuaikan dengan distribusi populasinya. Nah, mengapa kita perlu menggunakan bobot sampel? Nah, di sini bobotnya itu digunakan dalam estimasi populasi ya. Jadi nanti bobot ini akan digunakan untuk perhitungan. Nah, ketika bobot ini tidak digunakan, maka hasil dari estimasinya itu akan bias. Tentunya kondisi yang harus kita perlakukan untuk bobot sampel ini ketika yang tadi ya, berdasarkan tujuan dari bobot sampling ini. Kemudian perkembangannya dari bobot sampling itu, di sini kita bisa bahas dulu terkait dengan dasarnya, yaitu ketika misalkan probability dari sampelnya itu telah kita tentukan, maka kita bisa membentuk si bobot sampling ini tergantung dari desain sampel yang kita gunakan. Nah, dalam hal perhitungan manualnya untuk bobot ini, itu kita menggunakan rumus WI sama dengan 1/PI, di mana WI itu adalah bobotnya, kemudian PI itu adalah sampel probability-nya. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus ini untuk perhitungan bobot sampling secara umumnya. Kemudian berkembang untuk multi-stage design, untuk desain sampling yang menggunakan 2 tahap, maka berbeda lagi rumus yang digunakan untuk bobot samplingnya, di mana misalkan dalam 2-stage design ini, dalam urutan ke I, PSU itu primary sampling unit, terpilih dalam peluangnya itu adalah PI. Kemudian pada tahap kedua itu J, household, misalkan di sini adalah konteksnya rumah tangga, itu terpilih dengan probability-nya itu PJI. Nah, jadi di sini ada 2 peluang ya, ada PI pada stage pertama, kemudian PJI pada stage kedua. Nah, maka untuk perhitungan overall probability of selection-nya, jadi dia menggunakan rumus PIJ.
PIJ sama dengan PI, peluang yang kita peroleh dari stage pertama atau step pertama dikalikan dengan PJI, yaitu peluang pada stage yang kedua. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kita sudah mendapatkan overall probability, maka di sini kita akan hitung overall base weight-nya atau bobotnya. Nah, misalkan bobot untuk J household-nya itu adalah WIJB untuk yang bobot base weight-nya, ya, atau bobot dasarnya. Kemudian untuk atribut yang non-respon itu kita simbolkan WIJNR. Kemudian atribut untuk non-coverage, ya, bobotnya itu kita simbolkan WIJNC. Maka secara overall untuk bobot dari rumah tangga, nah itu kita simbolkan WIJ sama dengan hasil perkalian dari semuanya, dari WIJB dikali dengan WIJNR dikalikan dengan WIJNC. Oke, kemudian adjustment of sample weight for unknown eligibility. Nah, bagaimana kita menyesuaikan bobot sampelnya itu ketika terjadinya unknown eligibility atau kelayakan yang tidak diketahui. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita punya sampel unitnya, dan dia itu kan kita harus melihat dulu apakah sampel tersebut memenuhi kriteria atau layak untuk menjadi sampel, menjadi responden. Nah, ketika kita tidak punya informasi terkait hal itu, maka bobotnya itu harus kita sesuaikan. Nah, caranya itu kita bisa membuat asumsi bahwa estimasi dari proporsi yang unknown eligibility ini itu kita estimasi dan berdasarkan yang eligible atau yang layaknya. Nah, jadi di sini kita proporsinya itu kita terapkan berdasarkan yang telah diketahui. Yang telah diketahui dan kita terapkan kepada yang tidak diketahui kelayakannya. Oke, secara ilustrasi misalkan kita contohkan di tabel 61. Di sini ada response categories in a survey. Dia ada yang complete interview, berarti dia sudah menjalankan interviewnya. Kemudian ada eligible non-responden, artinya dia tidak terpilih sebagai responden tapi dia sebenarnya layak untuk dijadikan responden. Kemudian ineligibles yang tidak layak, lalu yang ada yang tidak diketahui kelayakannya. Nah, kita misalkan proporsi yang kita ketahui kelayakannya itu berarti kan 215 ditambah 25. Nah, kan ini yang untuk yang layak, ya. Jadi the proportion of dwelling units of known eligibility that are actually eligible. Jadi 215 ditambah 25. Karena proporsi berarti dibagi dengan jumlah sampai dengan yang 10. Diperoleh 0,96. Nah, maka untuk yang unknown eligibility kita bisa ambil berdasarkan nilai ini 0,96. Artinya dari 50 istilahnya 50 orang yang tidak diketahui kelayakannya, 96% ini sebenarnya dia itu layak atau 48 unit, ya. Nah, kemudian kita gunakan
pembobotan ya dengan menggunakan rumus FUE. Nah, jadi di sini FUE dengan rumus ini. Nah, di sini ada simbol CNRUE yang ada di sebelah kiri bawah ya. Nah, ini maksudnya adalah sum. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini ada epsilon. Epsilon itu adalah proporsi, di mana dalam hal ini 0,96 ya. Proportion of the unknown eligibility cases that are estimated to be eligible. Kemudian, nah di sini C, NR dan UE. Nah, C ini adalah the sum of the base weight of dwellings with complete interview. Sum of. Nah, berarti di sini sebenarnya ini sigma ini. Berarti NR juga sama, UE juga sama, cuma C itu untuk yang complete interview, NR itu untuk non-response, kemudian UE itu adalah unknown eligibility. Kemudian kita hitung mendapatkan faktor FUE. Oke, bagaimana jika kita menyesuaikan bobot sampelnya ini untuk duplicates atau yang duplikasi ya. Misalkan di sini ada I sampel yang memiliki probability PI 1 dan misalkan ada K-1 lainnya dalam sampling frame ini yang teridentifikasi sebagai duplicate. Nah, misalkan setiap probability-nya itu adalah PI 2 sampai dengan PIK. Maka di sini kita harus mengadjust dulu, menyesuaikan probability-nya, yaitu PI sama dengan 1 min PI 1 kali 1 min PI 2 sampai dengan 1 min PIK. Kemudian sampel unitnya itu kita boboti dengan menggunakan 1 per PI. Kemudian bobot untuk unequal probabilities of selection. Nah, di sini misalkan kita punya two stage design, di mana di sini ada PSU ya, primary sample unit, dan household sebagai second stage units ya, household rumah tangga. Nah, misalkan di sini equal probability sample of N PSU is select from a total of N. Jadi di sini N besar itu adalah populasi, N kecil ini adalah sampelnya untuk yang tahap pertama. Kemudian M kecil household, M kecil rumah tangga terpilih dari PSU ya. Jadi di dalam PSU ini ada rumah tangga, misalkan ada unit, di dalam unit ada rumah tangga. Nah, tentunya untuk peluang terpilihnya rumah tangga ini bergantung pada banyaknya rumah tangga yang ada di unitnya, yang bisa jadi berbeda-beda jumlahnya. Misalkan di sini MI, M besar I itu menyatakan sebagai banyaknya rumah tangga yang ada di dalam unit I. Maka probability of selection dari PSU-nya itu adalah N kecil per N besar. Kemudian conditional probability dari selection household-nya itu adalah M kecil per M besar I. Maka secara overall probability of selection-nya itu adalah PIJ sama dengan PI dikali PJI. Ini sama seperti yang sebelumnya ya. Tapi kita misalkan di sini adalah N kecil per N besar. Ini untuk step yang pertama.
dikalikan dengan M kecil dibagi dengan M besar I. Kemudian setelah kita mendapatkan PIJ ini, tentunya bobot dari sampelnya itu adalah 1 per PIJ. Oke, contohnya adalah di sini ada 5 rumah tangga yang terpilih ya dari 250. Kemudian satu orang dewasa ya, seseorang anggota rumah tangga yang berumur dewasa akan terpilih secara random dari setiap rumah tangga. Di sini pendapatan bulanan, kemudian pendidikan, tingkat pendidikan juga ada tersedia informasinya. Dimana untuk yang pendidikan kode 1 itu ketika dia tingkat pendidikannya itu secondary atau lebih tinggi, kemudian 0 itu lainnya. Nah, misalkan MI itu menyatakan sebagai banyaknya orang dewasa yang ada di rumah tangga I. Maka berdasarkan rumus yang sebelumnya, itu rumusnya kan tadi N kecil dibagi dengan N besar. N kecilnya 5, N besarnya itu adalah 250. Kemudian M kecil kita lihat di sini adalah 1 orang yang berumur dewasa, berarti M kecilnya itu 1. Kemudian M besar I, karena di sini belum diketahui, maka kita tulis dulu M besar I. Maka PIJ-nya adalah 1 per 50 dikali dengan 1 per MI. Berarti untuk bobotnya adalah 1 per PIJ, yaitu 50 dikali dengan MI. Oke, misalkan berdasarkan informasi yang tadi, di sini adalah datanya ya. Kita lihat ada 5 rumah tangga, di sini MI-nya sudah diketahui. Banyaknya orang yang berumur dewasa, dan kita lihat di sini berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Kemudian dari bobotnya itu tadi adalah 50 dikali MI, berarti ini 150 adalah hasil dari 50 dikali 3 untuk baris pertama. Baris kedua itu 50 kali 1, baris ketiga juga sampai dengan baris kelima. Berarti kita peroleh bobot untuk setiap rumah tangganya. Kemudian YIJ ini merupakan pendapatan bulanan. Kemudian ZIJ itu adalah tingkat pendidikan. Maka YIJ ini kita boboti WI dikali dengan YIJ. Nah, berarti 150 kali 70. Kemudian WIZIJ itu juga kita peroleh ya dengan mengkalikan WI dengan ZIJ. Kemudian akhirnya di sini adalah WI ZIJ YIJ. Nah, di sini. Oke, kita lihat dulu. Oke, estimasi dari rata-rata pendapatan bulanan. Di sini kita dapatkan Y bar W sama dengan WI YIJ per WI. Nah, di sini yang kita ambil itu adalah jumlahnya. WI YIJ berarti jumlah dari seluruhnya 50.000. Kemudian jumlah dari WI 800,
maka kita dapatkan 62,5. Nah, ketika bobot ini tidak digunakan, estimasi ini akan mendapatkan hasil sebesar 60 atau hasil dari 300 dari jumlah YIJ dibagi dengan 5 banyaknya household. Kemudian estimasi proporsi yang tingkat pendidikannya itu secondary or higher, ini kita peroleh dari yang WIZIJ. Di sini WIZIJ totalnya dari 550 dibagi dengan bobotnya 800, maka kita peroleh 0,6875 atau 68,75%. Berbeda jika kita tidak menggunakan bobot, estimasinya itu akan diperoleh 0,60. Sini 3/5 ya. Oke. Kemudian estimasi dari total number of people, banyaknya orang yang memiliki tingkat pendidikan secondary or higher, itu kita bisa dapatkan WIZIJ, yaitu 550. Kemudian ini kenapa ini kita samakan dengan ini? Karena ini totalnya dan ini sudah diboboti ya. Kemudian di sini estimasi dari rata-rata monthly income, pendapatan bulanan orang dewasa yang memiliki tingkat pendidikan secondary or higher. Maka kita ambil dari WIZIJ YIJ 36.500 dibagi dengan 550. Kenapa tidak 800? Karena ini berdasarkan informasinya ya. Informasinya adalah dia itu education. Nah, berarti kita ambil yang bobot untuk yang education ini 550. Diperoleh 66,36. Oke. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan penyesuaian bobot sampel untuk non-respon. Tentu saja ketika kita melakukan survei, jarang sekali informasi yang kita inginkan itu semuanya kita dapatkan dari seluruh sampel unit ya. Nah, misalkan beberapa rumah tangga bisa saja tidak memberikan data sama sekali. Di lain halnya, beberapa rumah tangga bisa jadi menghasilkan atau memberikan beberapa data tapi tidak semuanya ya, tidak, not all question, tidak semua pertanyaan yang kita tanyakan dari survei yang kita lakukan. Nah, itulah yang dinamakan dengan unit or total non-response atau item non-response. Nah, ukuran dari non-response bias ini untuk sampel rata-rata yaitu berdasarkan 2 faktor. Yang pertama itu adalah proporsi dari populasi yang tidak merespon. Kemudian adalah berasal dari selisih antara rata-rata populasi dari karakteristik yang kita inginkan dari grup responden dan yang non-responden. Tentunya kita ingin mengurangi biasnya ya, reducing the bias due to non-respond. Karena kan ini kondisinya adalah
kita tidak memperoleh seluruh informasi yang ada. Oke, ada dua pendekatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah dia mengadjust sample size-nya. Jadi kita tentukan ukuran sampelnya, di mana kita tentukan yang cukup besar, ya, larger initial sample, yang lebih banyak dibanding dengan misalkan ukuran sampel minimalnya. Nah, larger initial sample than needed, dibanding yang dibutuhkan. Tujuannya apa? Tujuan untuk istilahnya kita mengantisipasi adanya non-respon ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mengadjust sample weight. Kita bisa hitung, ya, kita bisa tentukan bobot sampelnya untuk mengakomodir non-respon ini. Oke, setidaknya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan apabila kita konteksnya itu adalah untuk menggunakan bobot sampelnya untuk yang cara kedua, ya, pendekatan kedua. Yang pertama itu kita tentukan dulu initial design weight. Kita tentukan bobot awalnya, ya, inisial. Kemudian kita partisi sampelnya itu ke dalam subgroup dan kita hitung bobotnya. Kita hitung bobotnya untuk setiap subgroup. Kemudian use the reciprocal atau kebalikan dari subgrupnya, ya, subgroup rates untuk yang non-respon. Jadi kan di sini yang pertama itu kita menghitung untuk yang respon, ya. Yang kedua maksudnya. Yang ketiga itu adalah untuk yang non-respon. Nah, untuk menghitung yang non-respon ini kita bisa menggunakan WI sama dengan W1I dikali dengan W2I, di mana W1I itu adalah initial weight yang di step 1 ini, ya, bobot awalnya. Kemudian W2I adalah bobot non-respon. Nah, di sini bobot untuk non-responnya itu bisa kita definisikan sebagai rasio dari bobot number of interview complete, ya, banyaknya interview yang telah berhasil, ya, dengan bobot number of eligible sample case. Jadi interview yang berhasil dengan yang eligible sample. Balik lagi ke yang slide yang tadi. Oke, misalkan dalam contohnya di sini kita gunakan stratified multi-site sample, di mana ada 1000 household, ada 1000 rumah tangga yang terpilih dari dua region, ada yang dari utara dan ada yang dari selatan. Di mana untuk yang utara itu terpilih sampelnya itu dengan rate-nya itu adalah 1:100. Kemudian untuk yang selatan 1:200. Kemudian response rates atau rate dari respondennya dari urban area atau daerah pedesaan itu lebih kecil dibanding dengan perkotaan. Misalkan NH itu merupakan number of household sample in stratum H atau banyaknya rumah tangga yang terambil dari strata H. Kemudian RH itu merupakan banyaknya rumah tangga yang dapat kita libatkan dalam survei, ya, eligible, layak, ya. Kemudian TH itu merupakan
number of responding household with access to primary health care. Jadi di sini ada informasi terkait banyaknya rumah tangga yang menjadi responden yang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Nah, tentunya di sini kita harus cari dulu ya yang tadi bobot untuk non-responnya, di mana kita rumuskan WH sama dengan W1H dikali dengan W2H. Nah, di sini W2H-nya itu kita bisa dapatkan dari NH, banyaknya rumah tangga yang terpilih ya, yang sampel, kemudian RH. RH itu adalah yang menjadi respondennya, sebagaimana yang konsep ini ya. Ratio of weight number of interview complete, berarti ini adalah responden yang menjadi sampel. Kemudian di sini dengan yang eligible sample case. Nah, berarti di sini adalah yang dari responden itu yang kriterianya memenuhi. Berarti kriterianya ini adalah yang access to primary health care ya di sini. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, misalkan contohnya adalah di utara urban, banyaknya sampelnya itu ada 100. Dari 100 ini yang layak untuk menjadi responden itu 80. Kemudian yang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan 70. Kemudian W1H. W1H itu inisial bobot ya, atau bobot awal kita ambil dari yang rate ini. Untuk yang utara 1/100, untuk yang selatan 1/200. Berarti untuk yang utara kita ambil 100 ya. Untuk yang selatan itu 200. Kemudian W2H ini kita ambil dari NH/RH. Berarti 100 dibagi 80 untuk yang baris pertama. Maka diperoleh WH itu adalah W1H dikali W2H. WH/RH tinggal dikalikan, begitupun untuk WH/TH. Maka kita bisa dapatkan estimasinya dari tabel yang ada di sini. Tentunya untuk ukuran angkanya itu kita ambil dari total, dari sumnya. Oke, selanjutnya di sini untuk yang non-coverage. Non-coverage itu adalah kondisi di mana ketika kita melakukan survei, kita gagal untuk untuk mengcover, untuk mewakili populasinya. Nah, ini konteksnya berarti dalam sampling frame-nya, di mana result that some population units, beberapa unit yang ada di populasi itu tidak memiliki peluang untuk terpilih dan dilibatkan dalam survei. Jadi di sini konteksnya adalah kita tidak melihat keseluruhan di dalam populasinya, hanya beberapa, dan ternyata dari populasinya itu ada yang tidak memiliki peluang untuk terpilih. Nah, itu yang dinamakan non-coverage, beda dengan non-response. Kalau non-response itu berarti kita sudah tentukan dia itu istilahnya udah ditentukan sebagai sampel, kemudian dia itu tidak merespon atau informasi yang kita dapatkan tidak terlalu banyak atau tidak semuanya. Nah, beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk non-coverage ini, yang pertama adalah kita menambahkan area ya, field procedure.
such as the use of multiple frames and improve listing procedure. Jadi kita bisa menambahkan beberapa prosedur yang bisa kita gunakan. Kita lihat istilahnya kemungkinannya, kemudian kita lihat improve listing procedure, perkembangannya. Kemudian compensating for the non-coverage, kita mengkompensasi dari non-coverage ini berdasarkan bobot. Kita tentukan, kita sesuaikan berdasarkan bobot. Nah, misalkan di contohnya di sini the number of household is known from an independent source. Jadi ada rumah tangga yang current civil register to be. Jadi di sini kita lihat dari kependudukannya ada 45.025 di utara, ada 115.800 di selatan. Misalkan di sini weight sample totalnya, bobot totalnya itu adalah 40.000 dan 120.040. Nah, maka di sini untuk kita mengatasi non-coverage ini, kita ambil untuk yang utara. Pada step pertama kita peroleh bobot ya. Di sini post stratification factor ini namanya. Ini kita hitung berdasarkan informasi yang ada di soal ini ya. Jadi dari jumlahnya 45.025 kemudian dibagikan dengan bobotnya 40.000 yaitu 1,126. Kemudian 115.800 dibagi dengan 120.040 untuk yang selatan. Kemudian pada step kedua, compute the final adjust weight. Dari bobot ini yang post stratification factor ini kita dapatkan bobot finalnya, yaitu WF sama dengan WH dikali W3H. Nah, misalkan dari contohnya di sini ada North Urban, North Rural, South Urban, dan South Rural. Di sini kita punya informasi yang tadi ya, RH, ada TH, WH juga sama, kemudian WFH, kemudian di sini adalah ini WFH ya. WFH ini maksudnya adalah WF yang ini ya. Berarti di sini misalkan WH-nya 125 untuk North Urban. Kemudian W3H-nya itu untuk yang North 1,126. Berarti 125 dikalikan dengan 1,126 dapatlah 140,75. Ini untuk yang North, berarti yang rural juga ini 250 dikali dengan 1,126. Untuk yang selatan di sini berarti dikalikan dengan 0,965. Nah, kemudian tinggal dikalikan dengan RH dikalikan dengan TH. Tergantung. Nah, berarti di sini proporsi rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan yaitu WFH-TH, karena TH ini adalah yang memiliki akses ya. Kemudian RH itu si respondennya. Nah, dibagi dengan WFH-RH. Dapatlah 69%. Oke, kemudian increase of sampling variance due to weighting dan trimming of weight ini silakan bisa dipelajari. Oke, barangkali itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.